Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado dan saat ini saya Susan Palingan akan membantu jalannya perbincangan di pagi hari ini. Dan saudara, seperti kita ketahui bahwa transformasi digital sudah sangat luas dan luar biasa. Luasnya sampai juga merambah dunia marketing. Nah, kira-kira seberapa besar dunia digital ini masuk di marketing khususnya untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas dengan topik kecerdasan buatan pada pemasaran atau pada bidang marketing. Dan sudah bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini Bapak Odi Kaunang selaku pengamat teknologi digital. Selamat pagi Pak Odi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir kembali di studio kami. Ini topiknya ini sangat luar biasa. Ini kecerdasan buatan pada pemasaran, pada dunia marketing ya, atau artificial intelligence di dunia marketing. Nah, sebenarnya sebelumnya kita pengen tahu dulu, ini kira-kira apa sih ini yang AI dalam marketing atau dalam pemasaran ini? Ya, jadi dari judul ada kecerdasan buatan. Sering kita dengar di mana-mana artificial intelligence. Ya. Dan ada pemasaran atau marketing. Tentu karena dua domain ini berbeda, walaupun dalam konteks judul ini kita mau lihat bagaimana AI itu bekerja dalam proses pemasaran. Secara umum AI adalah kecerdasan buatan yang didapat dari kecerdasan alamiah dong. Iya, Sebab pasti. Sesuatu yang buatan perlu dibuat oleh sesuatu yang ada kecerdasan sebelumnya ya. Saya sebut kecerdasan alamiah. Dan kecerdasan alamiah ini membuat sebuah kumpulan data menjadi kumpulan data atau big data sehingga mengekstrak, mendapatkan informasi baru dan malah membangun algoritma baru sehingga sebuah data sebelumnya yang besar ini dilatih untuk menjadi pintar. Jadi proses kecerdasan buatan itu bukan hanya masalah collecting data, tetapi juga ada proses training. Tapi apakah ini AI marketing ini atau kecerdasan buatan dalam dunia pemasaran ini dia bisa menyorong posisi manusianya atau bagaimana? Ya, menarik. Tapi kita melanjutkan dulu mengapa dia berhubungan dengan AI dari alamiah ke AI. Bahwa setelah dilatih menjadi pintar, kemudian kepintaran itulah yang akan bisa diaplikasikan ke berbagai bidang. Yang dalam konteks pagi ini kita dalam bidang pemasaran. Nah, menjawab pertanyaan terakhir tadi, bagaimana dia bisa menjadi lebih pintar dari manusia, itu suatu keniscayaan, Susan. Karena dalam banyak evidence yang kita rasakan sekarang, baik di aplikasi smartphone kita ataupun banyak aplikasi elektroniknya, memang aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih presisi. Kecerdasan kan itu ada banyak ukurannya. Dia lebih precise, lebih presisi, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Lebih yang saya katakan tadi itu sebenarnya adalah analogi daripada sebuah kecerdasan. Karena dia lebih precise, lebih teliti, lebih cepat, lebih mudah dan banyak kemudahan lainnya dari yang alamiah, sehingga itu saya katakan tadi menjadi suatu keniscayaan bahwa ini akan bergulir terus untuk bisa seperti saya katakan tadi berrelasi juga dengan apa yang Susan katakan, bisa melebihi daripada kepintaran manusia. Apalagi dengan ada algoritma baru ya. Dalam penelitian terakhir dalam publikasi ilmiah juga ada yang disebut dengan generatif AI. Ini menurut saya sebuah terminologi yang juga baru, tetapi sebenarnya dibangun daripada sebuah algoritma learning sebelumnya amat konvensional kita kenal dalam penelitian seperti supervised learning, self-supervised, dan reinforcement learning. Itu sejatinya hanya sebuah algoritma yang lebih diefektifkan yang mungkin dinamai dengan generatif AI. Nah, apa konsekuensi dalam hal capability dari sebuah kecerdasan, bahwa kecerdasan itu akan looping dan beriteratif semakin pintar. Nah, menjadi persoalan sekarang, apakah dia akan mengganggu dan mengintimidasi manusia yang punya kecerdasan alamiah? Tentu itu topik lain. Tetapi saya berpikir marilah kita mengalignment bersama. Tentu kita pers bersama untuk mengalignmentnya. Sebab di sisi penelitian akan bergulir terus, tetapi di sisi konsumen masyarakat, barangkali kita harus making alignment-nya. Dan tentu dalam hal pemasaran, inilah juga yang menjadi concern kita bersama.
apa sih AI bisa membantu dan lebih mengaktifkan pemasaran itu. Padahal kita tahu bersama kan, di sisi pemasaran kan mungkin saya menyederhanakan proses itu adalah praktisnya adalah menjual barang dan jasa kan. Iya. Barang itu boleh solid dan unsolid, jasa itu kan bisa menyangkut ide, perasaan dan sebagainya, dan itu bagian dari pemasaran. Dan suatu keniscayaan lah sebuah perkembangan AI akan mengefektifkan dan mengefisienkan proses pemasaran tersebut. Oke, Pak Odi, kita waktu itu pernah bahas ya tentang digital marketing ya. Saat ini di media-media sosial ya, kayak di TikTok sekarang sudah ada lagi penjualan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau memadukan penjualan itu dengan AI marketing ini? Dalam evidence base sudah terjadi itu. Oke. Ya kan dalam aplikasi-aplikasi ada, artinya dashboard kita, interface antara pemakai dan komputer kan itu kan sudah semakin familiar kita memakai. Seseorang sekarang untuk memakai komputer yang kompleks dengan aplikasi yang kompleks pun tidak perlu ada latar belakang engineering yang kuat kan. Kita semakin user friendly istilahnya. Itu sebuah interface yang semakin user friendly itu ada algoritma AI yang tertanam di dalamnya. Saya barusan mengakses sebuah situs black box AI. Saya bisa bayangkan ya, programming itu hanya memerlukan sebuah ide. Jadi kalau checkbox, ya kan GPT kan kita sering bertanya kayak apa arti sebuah komunikasi digital, dia langsung memberikan informasi. Tetapi dengan AI kita bagaimana kita ingin mengotomatisasi sebuah proses akuntansi misalnya kan. Dan dia akan mengeluarkan bukan hanya informasi, programmingnya, kode box, kode sintaks programming, misalnya saya ambil Python. Lah ini kan luar biasa, programming itu yang betul-betul rekayasa logik, itu dibangun oleh black box AI. Saya katakan kepada teman-teman lah jangan-jangan programming kita sudah diambil oleh black box AI ini, sehingga memang harus dirubah proses kursus-kursus mata kuliah pembelajaran programming. Oke, kalau black box itu siapa yang kendalikan, Pak Odi? Black box ini hanya sebuah nama ya, tapi itu adalah analogi dari sebuah input dan output. Prosesnya black box. Jadi mau coba menyederhanakan sebuah proses AI agar kerumitan itu menjadi sederhana. Ini juga prinsip utama daripada AI sebenarnya. Bagaimana yang rumit disederhanakan, yang dikenal hanya input dan output. Di dalamnya adalah sebuah algoritma yang black, yang tidak diketahui. Tetapi kita bisa trace back bahwa fungsi itu kita harus targetkan, bahwa target daripada output black box itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam hubungan dengan pemasaran ini yang menarik, karena bayangkan kalau kita ingin menjual katakanlah sebuah handphone di marketplace misalnya, kita mengakses dan meminta fasilitas tertentu dari akun bisnis metal misalnya. Kemudian tolong saya mau jualkan HP bekas saya gitu kan. Lantas kan dia langsung menjual, dia beri targetmu berapa yang akan mengakses melihat foto HP bekas ini. Itu kan target. Dan dia akan mencari orang-orang yang mencari handphone bekas untuk ditampilkan profil daripada handphone bekas itu. Apakah itu boleh saya katakan bahwa ternyata dalam pemasaran artificial intelligence ini targetnya bisa lebih nyata, lebih real ya, seperti itu Pak Odi ya? Dan yang lebih progresif lagi bukan hanya masalah lebih real, lebih progresif menawarkan unrealitas itu. Kalau lebih real, kita ingin jual handphone kita seharga 10.000 untuk ditargetkan dilihat oleh 10.000 orang. Itu unrealistic, dia malah menawarkan sebaliknya. Jangan-jangan handphone ini Anda awalnya menawarkan Rp10.000, saya malah menawarkan itu menjadi Rp20.000 lagi. Jadi menjadi unrealistic terhadap proses pemasaran, dan itu akan menabrak teori-teori pemasaran pada akhirnya. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana menabrak teori pemasaran yang unrealistis itu sesaat lagi, dan saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Kembali bersama kami di sesi perbincangan Sapa Manado dan kami masih membahas topik kecerdasan buatan pada pemasaran atau artificial intelligence pada marketing. Baik, Odi. Tadi saya tertarik dengan pembahasan soal unrealistic target. Jadi apakah ini ternyata target kita lebih malah bisa melebihi target yang kita seperti marketing pada umumnya? Ya, oleh sebab itu marketing based on AI sebenarnya pada hakikatnya, kalau saya boleh sederhanakan kalimatnya, adalah sebuah bisnis perasaan. Kan perasaan yang kualitatif, yang kadang-kadang kita simbolisasi sebuah unrealistic target. Karena kayaknya perasaan kan saya senang, saya kecewa kan seringkali disebut parameter yang tidak terukur kan. Nah, unrealistic target hampir mirip saya beranalogi dengan bisnis perasaan. Dan saya rasa dalam analogi tertentu AI dalam pemasaran itu juga seperti bisnis perasaan. Sebab yang diperdagangkan, yang dipasarkan sebenarnya adalah sebuah perasaan. Sebab seringkali kan dalam produk-produk teknologi misalnya kan, untuk menjual sebuah produk tertentu, katakanlah sepatu olahraga, dipakailah Usain Bolt sebagai branding, sebagai profile untuk membranding kecanggihan dan bagusnya sepatu lari saya kan. Jadi apa yang dielaborasi dalam hal menjual sebuah sepatu misalnya? Dijuallah sebuah Usain Bolt. Emangnya kalau yang nggak pakai Usain Bolt, apa bedanya dengan sepatu biasa gitu kan? Tetapi profiling terhadap Usain Bolt langsung berelasi kepada perasaan seseorang. Bahwa kalau saya pakai merek yang dipakai Usain Bolt itu, maka saya menjadi sprinter juga. Begitu juga dengan produk-produk sugesti kan itu. Sugesti kan itu perasaan. Begitu juga dengan komputer kita, handphone kita ya kan. Smartphone kita itu profiling kita adalah, waduh, kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan laku kan. Jadi yang dijual dalam marketing ini adalah perasaan. Kalau saya senang, harga apapun saya akan beli kan. Dan itu kan yang sebenarnya dielaborasi perasaan. Dan AI ini yang sangat mengintimidasi. AI ini membidik perasaan itu. Sebab profiling kita di dunia internet, karena kita berinteraksi, akan direkod, diolah menjadi diekstrak informasi terhadap perilaku itu, sehingga membuat sebuah pathway terhadap pola kebutuhan kita. Ini sangat luar biasa mengintimidasi, sebab kebutuhan itu akhirnya dielaborasi menjadi keinginan. Waduh, kalau sudah jadi keinginan kan, itu dekat dengan konsumerisme. Karena saya tidak butuh, tetapi saya beli. Karena pemasaran itu sudah di-embeddedkan sebuah aplikasi AI. Dan kita bisa rasakan dalam aplikasi keseharian kita. Banyak kali barang-barang teknologi digital yang kita beli yang kita tidak perlu. Hanya untuk keperluan bahwa saya kelihatan modern, saya kelihatan lebih sophisticated. Smartphone antara lain kan, itu fiturnya banyak. Emangnya kita banyak pakai itu kan. Dan mana ada orang-orang tertentu dia agak konvensional, dia pakai yang biasa sekali. Dalam diskusi ini tentu kita tidak mendikotomi tradisional dan modern. Dua-dua perlu, tetapi poin yang ingin kita angkat kan bahwa artificial itu sangat efektif dalam marketing. Oke, Pak Odi. Tapi bagaimana dengan tingkat kesulitan penyesuaian ya, orang dengan mau menyesuaikan ke kita harus sekarang masuk ke artificial intelligence ini untuk pemasaran. Bagaimana tingkat kesulitannya? Ya, di sisi tingkat kesulitan berarti di sisi end user ya. Sebab kan kalau tingkat kesulitan di sisi produksi berarti kita harus masuk ke ranah pemilik teknologi, penelitian, ke Google, dan itu repot sekali. Dan kadang-kadang dalam posisi kita sebagai end user, kita nggak bisa gapai itu. Paling tidak menurut saya, dan kita bersama dalam pers, kita meliterasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang baik. Dan itu boleh di ranah kita. Sehingga tingkat kesulitan, ini pertanyaan Susan, bagaimana kita meliterasi supaya tingkat kesulitan pemakaian teknologi, karena ada AI di dalamnya, kita tidak dirugikan.
Jadi tingkat kesulitan itu seyogianya diukur agar kita menjadi teredukasi terhadap teknologi canggih yang beredar sekarang, agar kita tidak rugi. Paling tidak kita bisa menjadi konsumen yang baik. Terminologi yang saya ingin pakai adalah seyogianya kita menjadi konsumen yang baik. Menjadi konsumen yang baik berarti kita tetap alert, waspada, tetapi kita juga terus mengikuti perkembangan teknologi. Karena AI itu tidak bisa dihentikan. Karena itu kan produsen yang delivery. Tetapi kalau kita sadar, alert, dan selalu melihat ini akan berguna untuk kepentingan kita, maka termasuk dengan berelasi dengan pemasaran, maka pemasaran pun itu akan bukan semata-mata diserahkan kepada AI, tetapi kita betul-betul memasarkan sebuah produk untuk memanusiakan ya, untuk membantu konsumen kita lebih bagus lah. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada AI, tapi masih tetap di bawah kendali. Iyalah, sebab diskusi kita kemarin kan ada surat edaran dari Menko Info tentang penggunaan AI, yaitu kan bahwa fungsi kita supaya AI itu bukan menjadi pengambil keputusan tertinggi. Itu juga ada di redaksi surat edaran Menko Info yang kita pernah bahas di sini. Tanggung jawab untuk pengambilan keputusan bukan kepada AI, tetapi kepada konsumen, regulator ataupun eksekutor, dan dalam hal ini tentu manusia. Sehingga pemasaran itu jangan semata-mata mengelaborasi perasaan dan merugikan konsumen. Ini barangkali kita pers supaya juga membantu bersama-sama semua bahwa produk yang ada sekarang kan kalau kita tidak alert, nanti kita terjebak kepada konsumerisme. Dan itulah fungsi kita bersama untuk tentu meliterasi semua pihak. Termasuk juga ke rekan-rekan kita di tingkat eksekutor di daerah kan. Bayangkan di daerah kan, pengadaan barang komputer nggak diperlukan hanya untuk kepentingan perencanaan dan kelengkapan penyerapan dana, beli komputer. Misalnya kan. Ini kan sebuah konsumerisme gaya baru hanya demi semata-mata teknologi. Dan lebih parah lagi, menjadi keinginan. Kalau menjadi kebutuhan is okay, walaupun itu harus diukur. Tetapi kalau menjadi keinginan, kita mendidik, kita tidak melihat adik-adik kita di area di remote terpaksa dipapar oleh isu-isu konsumerisme di gadget mereka, gitu kan. Ini kan siapa yang harus meliterasi adik-adik SD, SMP, SMA yang terpapar oleh aplikasi-aplikasi digital yang sangat mengintimidasi. Ambil contoh dalam game digital misalnya. Waduh, semua pada demen itu loh kan, dan mengganggu jam belajar, mengganggu komunikasi, jam tidur. Siapa yang harus meliterasi? Bukankah mereka ini ada dari korban dari aktivitas pemasaran berbasis AI yang tanpa ada literasi. Oke, baik. Pak Odi, kita akan lanjut ya. Saya tertarik dengan pemasaran ini bisa mengganggu juga ternyata ya, pemasaran AI ini ya. Tapi kita akan bahasnya sebentar lagi, dan segera jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado dan masih membahas topik kecerdasan buatan pada pemasaran. Baik, Pak Odi, tadi kita terhenti di segmen sebelumnya ya tentang seberapa besar sih pemasaran AI ini bisa mengganggu kehidupan kita manusia. Saya rasa karena sifatnya dengan menggunakan personal komputer, smartphone yang sangat personal, maka pemasaran dengan AI sesungguhnya sudah sangat menusuk dan sangat personal. Okay. Jadi pemasaran lagi sudah nak zaman lagi kan istilah mereka secara masif. Kumpul di lapangan, atau door to door, sifatnya memerlukan effort besar. Karena sifat teknologi personal, maka strategi berbasis AI dalam pemasaran tentu sangat personal. Dan kalau sangat personal, itu akan langsung menusuk kepada preferensi kan. Iya, berarti itu produknya harus memang yang bagus, yang menarik ya. Yang menarik dan bagus, sebab saya
lebih suka sesuatu itu kan sebenarnya perasaan, dan keperasaan kan, perasaan saya dan perasaan Susan atau perasaan siapapun kan pasti berbeda-beda. Betul. Makanya dia menjadi personal. Iya. I prefer, saya lebih suka. Dan saya lebih suka ini kadang-kadang mengganggu logika. Karena kan ada anekdot, perasaan dan logika itu bertentangan. Kita suka, sebenarnya barang ini, jasa ini jelek teman-teman. Tapi karena saya suka, saya tetap beli kan. Itulah yang mengintimidasi. Pemasaran cara AI, dia langsung menusuk kepada feeling seseorang. Dia bisa mengganggu pertimbangan dan narasi logika. Sehingga menjawab pertanyaan Susan, apakah dia akan mengganggu? Dan dalam batas-batas kalau konsumen tidak dewasa, dia bisa mengganggu. Nah, memang ini bagian kita supaya meliterasi bahwa kita tetap harus memakai teknologi, tetapi kita juga harus alert terhadap apakah ini keinginan atau kebutuhan. Oke, tapi kan zaman sekarang banyak pengguna gadget ini ya, yang menjadi sasaran dari AI ini, pemasaran AI ini kan ya usia-usia remaja, anak muda, bukan bisa saja mereka belum berpikiran dewasa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Ya kan, Pak Odi? Bagaimana kira-kira untuk kita menyikapi itu? Nah, dalam hubungan bagaimana kita menyikapi, saya malah ingin mengajak audiens untuk marilah kita sama-sama mengidentifikasi apa sikap baik kita. Sebab strategi sikap untuk mensiasati itu berbeda-beda, San. Mungkin Susan begini karena lingkungan keluarga begini, suatu komunikasi tertentu, tetapi paling tidak sudah saatnya dari level daerah, ini agak progresif ini kalau saya sebut. Apakah dari level daerah mau bisa membuat SOP ataupun draft perda untuk dibuat bagaimana menyikapi pemasaran digital atau aplikasi digital di level pendidikan anak, usia dini, SMP, SMA, karena itu di ranah pemerintah. Apakah mungkin dalam public area, wifi publik itu dibatasi on-nya? Jangan 24 jam. Di sekolah atau di area tertentu harusnya hanya jam sekolah, dan diidentifikasi, ditanamkan aplikasi untuk memblok sebuah situs-situs tertentu. Itu kan sikap-sikap yang agak progresif. Dan itu seharusnya bisa ya, Pak Odi? Dan itu bisa gitu kan, sebab kan wifi publik kan bisa dikontrol kan. Nah, di satu sisi kita akan mendorong bahwa mereka harus berinternet, tetapi perlu dibuatkan lebih progresif. Bagaimana kita menyikapi kan, untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sikap? Sikap kita adalah sikap pribadi, tetapi kita harus dorong sebuah komunitas untuk bersama-sama menyikapi agar jangan jadi korban. Sesungguhnya saya katakan tadi bahwa menyikapi ini bukan kita menolak teknologi. Saya rasa tidak pada tempatnya kita menolak aplikasi AI di bidang pemasaran. Mengapa pemasaran? Kan isu ini kok menarik karena anak-anak didik kita dari usia anak-anak sampai dewasa seringkali menjadi korban pemasaran daripada produk teknologi kan, sehingga itulah menjadi concern kita bersama. Nah, terkait dengan sikap dalam hubungan dengan masif komunitas, kita dorong ada draft SOP baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat area publik, dan juga tentu literasi di bidang keluarga lah. Ini keluarga menjadi concern kita bersama. Semua kan ada positif, ada negatifnya. Tadi kita sudah bahas juga beberapa hal negatif dan positifnya juga. Tadi adalah, tentu positifnya juga ada ya, Pak Odi. Supaya orang tua juga bisa menyadarkan anaknya, atau kita juga sendiri sebagai orang tua bisa sadar bahwa oh iya, ternyata ini juga ada positifnya. Bagaimana kita untuk memilah itu? Jadi ada aplikasi AI di dalam aplikasi tertentu yang sifatnya predictive analysis. Nah, sesungguhnya ini harus dibagi dan kita sosialkan bersama, baik di tingkat lokal maupun di tingkat regulator. Sebab pembangunan harus menggunakan predictive analysis gitu. Dan itu akan membuat bahwa analisis kita bukan hanya semata-mata dilakukan oleh Excel dengan sangat konvensional, tetapi kita tanamkan aplikasi-aplikasi AI untuk kita berprediksi
bukan hanya mengkalkulasi, tetapi memprediksi apa yang akan kita butuhkan ke depan. Iya. Dan ini sesungguhnya adalah awal utama kita menggunakan aplikasi AI di awal bagaimana kita memasarkan. Okay. Prediktif itu bukan hanya persoalan prediktif yang sekarang, tetapi bagaimana kita juga ingin menjual produk-produk agriculture kita, produk-produk di Sulut ini untuk dipasarkan di luar negeri. Janganlah kita membidik pemasaran produk-produk maritim, agriculture yang sangat banyak natural resources kita di sini hanya untuk kepentingan lokal kan. Pemasarannya harus global dong. Iya. Tetapi perlu diperlengkapi bahwa ada aplikasi yang sebenarnya embedded banyak di smartphone kita, tapi kita tidak gunakan. Antara lain dengan predictive analysis dan predictive of demand. Ini permintaan ini kan berhubungan dengan pemasaran. Iya, betul. Kalau kita salah memprediksi permintaan demand, maka akan keliru juga target pemasaran kita. Iya. Inilah hubungan dengan AI pemasaran, bukan hanya bicara bagaimana menjual barang dan jasa, tetapi kita harus langkah one step ahead, bagaimana kita menjual ide. Oke. Ide dan perasaan sebenarnya adalah domain yang dekat dengan kita, Susan. Oke. Dan itu yang seyogianya juga kita dorong supaya semua stakeholder di Sulawesi Utara untuk jangan ragu-ragu menjual ide dan perasaan di ranah global ini. Ini baik. suatu keniscayaan yang harus kita bersama Harus kita lakukan. Oke, baik Pak Odi. Dan yang pasti intinya kita manusia tidak boleh kalah dengan kecerdasan buatan di dunia marketing ini ya, di dunia pemasaran ini ya. Kita harus lebih cerdas pastinya ya, karena itu tadi supaya kita bisa betul-betul memilih mana yang memang kebutuhan bukan sekedar keinginan. Ya. Oke, baik. Pak Odi, terima kasih. Nanti masih banyak topik-topik lain yang kita bahas lagi ya Pak Odi ya. Dan saudara, demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga boleh bermanfaat bagi Anda dan jangan hanya sekedar memenuhi keinginan Anda, tapi belilah barang sesuai dengan kebutuhan memang yang Anda butuhkan. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pagi hari ini, kami akan menghadirkan kata motivasi untuk Anda. Kami akhiri seluruh sajian Sapa Manado untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.